Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tabik pun, pagi ini bertemu lagi dengan layanan bimbingan konseling. Kali ini materi BK adalah pertemuan ke-10 dengan materi Stop Bullying. Apa sih bullying itu? Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan buruk menyakiti secara sengaja, secara berulang oleh seseorang atau sekelompok yang biasanya merasa memiliki posisi lebih. Misalnya secara fisik lebih besar, lebih pintar, atau lebih kuasa. Jenis-jenis bullying atau perundungan. Yang pertama adalah bullying secara verbal. Misalnya melalui ucapan atau kata-kata berupa julukan nama, celaan, fitnah, mengejek, mentertawakan. Yang kedua, bullying secara fisik, yaitu melalui kontak fisik seperti mencubit, mencolek, memukul, dan tindakan lain yang tidak menyenangkan karena adanya kontak fisik. Yang ketiga adalah bullying secara relasional atau sosial. Adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Yang keempat, bullying secara psikologi. Adalah tindakan bullying yang menyebabkan tekanan pada aspek kejiwaan atau perasaan seseorang. Misal, mendiamkan, mempermalukan, mencibir, sentimen atau sinis, menjauhi, dan lain-lain. Sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam. Yang ketiga, ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Sebab yang keempat, karena kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai yang diharapkan. Sebab yang kelima adalah dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Dan yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok. Dampak negatif bullying. Yang pertama adalah terganggu fisiknya, seperti cedera, terluka, sakit, dan lain-lain. Dampak yang kedua adalah tertekan psikisnya atau kejiwaan seperti takut, cemas, resah, rasa tidak nyaman. Dampak ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti rasa minder, grogi, pendiam, dan tertutup. Dampak keempat, prestasi belajar menurun, tidak konsentrasi, dan lupa mengerjakan tugas. Cara mencegah bullying. Yang pertama, jangan melanggar aturan atau etika yang berlaku. Yang kedua, hindari membawa atau memakai barang berharga atau uang yang berlebihan. 3. Jangan sendirian, terutama di tempat sepi. 4. Jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. 5. Hindari atau jangan berada dekat di sekitar pelaku bullying. 6. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, kenali dan perhatikan pelaku. Mari kita kenali ciri-ciri pelaku bullying, baik perusak maupun korban. Punya kecenderungan tertentu dalam bersikap. Kenali sifat-sifat itu untuk menghentikan lingkaran bullying. Yang pertama, tampak percaya diri, tapi sebenarnya tidak percaya diri. Yang kedua, cirinya adalah pandai beralasan untuk mencari jalan keluar dari situasi sulit. Yang ketiga, cirinya
cepat marah atau impulsif, sulit diatur, kasar, dan tidak punya simpati pada korban. Ciri keempat, memiliki masalah keluarga dan masalah psikologis yang tidak terselesaikan. 5. Mendominasi dan memiliki perasaan narsis. Keenam, cirinya adalah populer dan dikagumi oleh orang sehingga beranggapan akan bisa lolos dari hukuman. Ciri pelaku yang lain adalah manipulatif, yaitu menekan teman dan menunjukkan diri dengan kekuatan dan ancaman. Ciri berikutnya merupakan korban bully. Ciri yang lain adalah sering bersikap agresif terhadap orang dewasa, bahkan terhadap orang tua dan guru. Itu adalah pelaku bullying. Sekarang bagaimana melawan pelaku bullying? Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Yang kedua, bersikap tenang saat diganggu dan jangan terpancing emosi. 3. Jika melihat teman jadi korban, tolonglah dan laporkan. 4. Lakukan perlawanan diikuti berteriak, lari, atau sambil mencari pertolongan. 5. Catatlah tempat, orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada guru, orang tua, atau berwajib. Demikian tadi materi tentang bullying. Jika masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui Japri. Berikutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya hanya 3. Yang pertama, coba ceritakan pengalaman kalian tentang bullying. Apakah kalian sebagai korban, atau sebagai saksi, atau sebagai pelaku? 2. Apa yang dapat kalian lakukan untuk mencegah terjadinya bullying? Dan yang ketiga, berilah 5 contoh bullying yang sudah bersifat kriminal dan melanggar hukum. Demikian tugas PK hari ini dan pertemuan pada pagi ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.